Wu Chen tersenyum tipis, tidak mempedulikan orang-orang ini, pergi ke tempat pengundian. Seperti pemilihan umum Republik Rakyat Tiongkok, Dabi, seorang murid sekolah, menggunakan undian untuk pengundian. Anda hanya perlu memasukkan tangan Anda ke dalam undian, dan tentu saja undian akan dikirim. Segera, Wu Chen mendapatkan tanda tangannya, nomor 19, kelompok 6. 6 kelompok, haha, ini adalah kelompok yang dikenal sebagai kelompok kematian. Ada banyak ahli dalam kelompok ini. Bahkan 7 teratas di Zhen Wujing mungkin tersingkir di babak pertama. Siapa yang tahu siapa nomor 20 di kelompok 6? Saya tidak tahu. Saya tidak terlalu memperhatikan. Pergi dan tanyakan. Kelompok 6, nomor 20. Saya tahu siapa itu, Hong Sang. Hong Sang, bukankah itu orang dengan kultivasi 8 elemen alam Zhenwu? Ya, itu orangnya. Haha, adegan pertama hampir gagal. Ini tamparan di wajah. Sakit. Tidak mungkin. Siapa yang bisa membuat orang ini begitu sombong dan angkuh menjadi juara pemilihan umum? Dia bisa menentang aturan dan orang-orang tua di rumah sakit Beichen. Itu benar. Zhao Peng dan Yang Kun menghadapi perubahan besar, 6 kelompok, ini adalah salah satu kelompok yang paling mengerikan, yang dikenal sebagai kelompok kematian. Dalam kelompok ini, ada banyak ahli, tanpa kekuatan alam bela diri yang sebenarnya, akan sulit untuk maju, dengan kultivasi Wu Chen. Kemungkinan tersingkir sangat tinggi. Wu Chen mengangkat bahu. Tidak masalah. Baginya, yang disebut tim kematian sama sekali bukan masalah. Mengabaikan orang-orang ini, Wu Chen berbalik dan pergi. Tidak perlu mengenal mereka. Apakah dia berada di kelompok yang sama? Di antara kerumunan, seorang pria muda melihat punggung Wu Chen dan mengepalkan tinjunya. Kakak seperguruan Lu, inilah kesempatanmu untuk membalas dendam. Pemuda itu mengangguk dan berkata, kali ini, aku akan memberinya pelajaran. 1 hari berlalu dengan cepat, dan hari berikutnya pun tiba. Pada hari ini, seluruh halaman Beichen hampir mendidih. Murid tahunan Dabi akan sepenuhnya dibuka hari ini. Di pagi hari, banyak orang pergi ke lapangan pertandingan setelah makan malam. Dabi, murid sekolah ini, adalah kegiatan besar di halaman Beichen. Orang-orang yang datang ke sini bukan hanya orang-orang halaman Beichen, tetapi juga banyak orang yang bukan orang-orang halaman Beichen. Tetapi juga diundang, misalnya, para pangeran, menteri penting dan bahkan kaisar dari beberapa negara telah datang sendiri. Di sini, pemandangannya juga sangat ramai. Pangeran Bao, Anda di sini. Saya dipercaya oleh Yang Mulia untuk datang ke halaman Beichen, dan saya juga membawa beberapa pangeran dan putri untuk menunjukkan kepada mereka. Gaya para murid halaman Beichen memberitahu mereka apa yang disebut, ada orang di luar, ada hari di luar. Saya juga, aku membawa beberapa anak anjing bersamaku. Haha, Istana Beichen adalah tanah suci negeri dongeng yang mereka semua dambakan. Semua pasukan ingin sekali mengirimkan anak muda terbaik mereka ke sini. Bahkan jika prestasi mereka gagal memenuhi persyaratan, akan sangat baik untuk datang ke sini terlebih dahulu untuk melihat dan melihat. Banyak orang, Wu Chen juga datang ke tempat itu, di mana ada banyak orang. Menurut pemeriksaan visualnya, setidaknya ada 100.000 orang, yang sebagian besar adalah pesaing. Di antara halaman Beichen, yang paling banyak adalah murid tingkat pemula. Meskipun murid sejati dibedakan dalam identitas, mereka sangat sedikit, hanya sekitar 100% dari murid biasa. Mungkin karena jumlah orang yang sedikit, mereka dihormati. Benar. Apakah ini menara Dousen? Di posisi tengah, ada menara tinggi, yang merupakan menara Dousen. Tingginya 10 lantai. Itu adalah tempat kompetisi yang dibangun oleh halaman Beichen untuk para murid sekolah. Hanya mereka yang telah mengundi yang dapat memasukinya dengan undian. Wu Chen, di sini. Tiba-tiba, Wu Chen mendengar suara memanggilnya. Menoleh ke belakang, ternyata Zhao Peng dan Yang Kun yang menyapanya. Tanpa berkata apa-apa, Wu Chen langsung pergi ke sana. Bersama Yang Kun dan yang lainnya, ada beberapa anak muda lain yang telah lulus penilaian pemilihan umum Republik Rakyat Tiongkok. Ketika mereka melihat Wu Chen datang, mereka berdiri satu per satu. Pada saat pemilihan umum, Wu Chen memenangkan kejuaraan pemilihan umum dengan kekuatan mutlak, mengungguli mereka semua. Sekarang, mereka telah berada di tahap dasar selama setengah tahun,
dan prestasi serta kekuatan mereka telah membuat kemajuan yang jelas. Namun, dibandingkan dengan Wu Chen, kemajuan mereka sangat kecil. Sekarang Wu Chen tidak peduli dalam prestasi atau kekuatan, jauh di depan mereka, Wu Chen, kali ini kamu harus maju, keluarkan keterampilanmu, biarkan orang-orang ini melihat bahwa kita juga bisa menjadi ahli di dunia. Yang Kun berkata dengan suara yang dalam bahwa untuk murid-murid lain, dia memiliki perasaan buruk dan selalu memandang rendah mereka yang berasal dari negara sekuler dan selalu terlihat mendominasi. Wu Chen tersenyum di sudut mulutnya dan tidak berkata apa-apa. Sekarang, murid Dabi akan segera memulai. Dia hanya perlu menang selangkah demi selangkah. Itu bukan masalah besar. Penantian mereka tidak berlangsung lama. Dengan lonceng yang merdu, Dabi, murid tahunan sekolah Beichen, baru saja memulai. Mengenakan setelan warna-warni, Tianxing yang abadi berjalan ke peron, dan mata semua orang tertuju padanya. Halo, para tamu. Selamat datang di halaman Beichen. Atas nama halaman Beichen, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua tamu terhormat. Tepuk tangan meriah terdengar dari hadirin. Hari ini, orang yang benar-benar terkenal bukanlah orang biasa, melainkan kepala halaman Beichen. Tidak ada yang tidak menghormati orang paling berkuasa di dunia yang tinggal di puncak seluruh benua. Hari ini adalah pertandingan besar tahunan para murid sekolah kita di Akademi Beichen. Babak pertama adalah kompetisi sistem gugur. Setiap pemain akan memiliki 10 kesempatan. Pemenangnya akan mendapatkan 2 poin, dan yang seri akan mendapatkan masing-masing 1 poin. Jika gagal, dia tidak akan mendapatkan poin. 50 poin grup teratas akan dipromosikan untuk berpartisipasi dalam putaran kedua kompetisi peringkat. Alis Wu Chen sedikit berkerut. Aturan ini mirip dengan kerajaan Qiang Agung. Tidak, sekarang seharusnya menjadi kompetisi daftar Qianlong dari dinasti Qiang Agung. Seharusnya dibagi menjadi 10 grup. Setiap kelompok akan dipromosikan ke 500 teratas dengan 50 poin teratas, dan kemudian ke 500 teratas oleh kompetisi peringkat. Lihatlah semua orang. Dewa Tianxing mengangguk dan berkata, buka menara Dousen. Ketika kata-kata itu berakhir, pemandangan mulai mendidih. Mereka tahu bahwa Dabi, murid tahunan sekte itu, telah sepenuhnya membuka tirai. Ayo, mari kita masuk. Wu Chen dan Yang Kun lewat, menunggu mereka mendekati menara Dousen. Seketika, cahaya terang keluar dari menara Dousen dan menyelimuti mereka semua. Kemudian, Wu Chen merasa seperti sedang terbang menuju lantai 6 menara Dousen. Apakah ini bagian dalam menara Dewa Perang? Wu Chen mendongak dan melihat bahwa ruangan itu sangat besar, seperti tak terbatas. Dia mengerti bahwa ini adalah ruang internal menara Dewa Perang. Tidak jauh di depannya berdiri seorang pemuda, mengenakan setelan jas biru, dengan penampilan yang tampan dan prestasi tinggi, yang telah mencapai 8 surga Zhenwu. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah lawan pertama Wu Chen, Hong Sang, kelompok 20, kelompok 6. Aku mengenalmu. Namamu Wu Chen, juara pemilihan umum 6 bulan lalu. Hong Sang menatap Wu Chen. Dia tidak peduli dengan orang lain, tetapi Wu Chen tidak mau. Dia adalah juara pemilihan nasional setengah tahun yang lalu. Dia tidak memilih untuk bergabung dengan terlalu banyak sekolah, tetapi memilih untuk bergabung dengan mereka. Pada hari kedua setelah memasuki sekolah, dia menggertak bahwa dia ingin memenangkan 10 besar di antara para murid sekolah ini, dia tidak peduli apakah dia menginginkannya. Aku juga mengenalmu, Hong Sang. Tatapan mata Wu Chen tenang dan tidak ada fluktuasi. Ku dengar kau gila. Pada hari kedua perkenalan, kau berjanji akan memenangkan kejuaraan Dabi, murid sekte. Tapi apa yang terjadi? Wu Chen mengangkat bahu, perselingkuhannya sudah menyebar, hampir semua orang tahu. Beraninya kau mengatakan ingin memenangkan 10 besar di Zhenwu. Kau tidak menganggap serius kami orang tua. Sekarang, aku akan membangunkanmu. Kata-kata itu jatuh, Hong Sang mengepalkan tinjunya dan bergegas keluar dengan satu tinju. Tinju yang kuat itu seperti guntur yang ganas. Ledakan yang mengamuk, bergulir dan amarah tidak berhenti. Angin kencang menerjang dan menyerang Wu Chen. Pada saat ini, penonton di luar semua menatap menara Dousen tanpa berkedip. Ada beberapa perangkat aneh di menara Dousen, yang dapat menunjukkan semua adegan konfrontasi dalam cara 3 dimensi.
Ada lebih dari 10 orang yang duduk di sisi penonton. Mereka semua sangat muda, sekitar 20 tahun. Tampaknya mereka adalah murid dari halaman Beichen. Namun, mereka tidak memasuki Menara Dewa Ganda untuk berpartisipasi dalam murid Sekte Dabi, karena mereka bukan murid yang sama, tetapi murid yang sebenarnya. Secara alami, tidak perlu berpartisipasi dalam murid sekte manapun Dabi. Di antara mereka, ada seorang wanita cantik. Dia duduk di kursinya dan melihat ke Menara Dewa Ganda. Dia menunduk. Pertandingan yang dia perhatikan adalah pertandingan antara Wu Chen dan Hong Sang. Itu kamu. Jika Wu Chen ada di sini, dia pasti akan mengenali bahwa wanita ini adalah Sun Yan. Sejak awal ketika Gunung Awan Ajaib itu pergi, dia mengirim undangan kepada Wu Chen, berharap dia bisa datang untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum dan memasuki Sekte Super. Hasilnya, dia benar-benar datang, dan memenangkan kejuaraan terakhir dalam pemilihan umum. Yang paling mengejutkan dan tidak terduga adalah Wu Chen tidak terlalu banyak bergabung, tetapi memilih untuk bergabung dengan pengadilan Beichen, dan dia adalah sebuah kekuatan. Apa yang kamu lihat, adik seperguruan muda? Seorang wanita berpakaian warna-warni menoleh, mengikuti pandangan Sun Yan, dan juga melihat Wu Chen dan Hong Sang. Tidak ada yang layak diperhatikan untuk lingkungan seni bela diri sejati dengan 7 elemen dan lingkungan seni bela diri sejati dengan 8 elemen. Mereka semua adalah murid sejati. Bahkan jika mereka berada di puncak 9 alam, mereka tidak akan memperhatikan mereka, apalagi 7 alam atau 8 alam. Sun Yan menoleh untuk melihatnya dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi diam-diam fokus pada perang. Di ruang 6 lantai Menara Dousen, Wu Chen menatap lawannya dengan tenang tanpa ada fluktuasi di matanya. Sejak di Zhen Wujing, dia mampu mengalahkan 8 orang kuat surga Zhen Wujing, apalagi sekarang dia telah menembus 7 surga Zhen Wujing. Bahkan lebih mudah untuk berhadapan dengan orang kuat surga 8 Zhen Wujing. Tinju Phoenix Emas. Melihat satu pukulan Hong Sang, satu pukulan Wu Chen juga, dan satu pukulan Jin Huang meletus. Pukulan super kuat itu seperti guntur yang ganas. Serangan Hong Sang, di bawah kekuatan tinju Wu Chen, benar-benar tak tertahankan. Satu pukulan menghancurkannya. Serangannya hanya berlangsung sesaat, yang hancur dan tidak bisa dihentikan sama sekali. Dia mengalahkan Hong Sang dan Wu Chen tersenyum kecil. Tanpa berkata apa-apa, dia menggenggam tinjunya dan meledakkannya lagi. Kekuatan yang kuat, seperti letusan gunung berapi, melonjak keluar dan menyapu. Toples lonceng. Melihat tinju Wu Chen datang, Hong Sang juga tidak ragu-ragu. Dia segera mendesak kekuatannya, dan kekuatan spiritual yang kuat meletus, dan berubah menjadi topeng emas untuk melindungi seluruh tubuhnya. Toples lonceng. Melihat topeng emas di tubuh Hong Sang, gerakannya mirip dengan topeng emas. Mereka semua membangun topeng yang kuat dengan bantuan kekuatan super untuk mencegah invasi kekuatan eksternal. Bang! Kekuatan tinju yang kuat, seperti ombak, menyapu ke bawah, tanpa ampun membombardir tutup lonceng emas. Tutup lonceng emas bergetar hebat dan meledak menjadi cahaya yang cemerlang, tetapi tidak pecah. Hahaha, kekuatan toples lonceng emasku tidak dapat dipatahkan bahkan oleh 8 orang kuat di Zhenwu, apakah kamu pikir kamu punya kemampuan untuk memecahkannya? Hong Sang tertawa, dia sangat yakin dengan toples lonceng emasnya. Bahkan jika Wu Chen adalah orang yang kuat di 8 alam Zhenwu, toples itu tidak dapat dihancurkan, apalagi 7 alam Zhenwu. Kurasa begitu. Wu Chen masih tersenyum tipis. Kesombongan. Hong Sang sangat marah. Aku sudah lama mendengar tentang kesombongannya. Sekarang tampaknya itu benar. Kenapa, kamu tidak percaya? Hong Sang mencibir, bocah ini, tidak mungkin untuk menghancurkan penutup lonceng emasnya. Namun, sebelum senyumnya mengembang, dia melihat bahwa dari tubuh Wu Chen, kekuatan yang kuat tiba-tiba pecah, yang jauh lebih kuat daripada 7 surga Zhenwu, atau bahkan 8 surga Zhenwu. Bagaimana mungkin? Hong Sang terkejut. Dia menatap Wu Chen dengan ngeri. Matanya penuh dengan keterkejutan. Dia tidak dapat membayangkan bahwa kekuatan Wu Chen begitu kuat. Pecahkan untukku. Wu Chen meneguk banyak, memegang tinjunya, dan meniupnya. Tinjunya yang kuat bagaikan petir, yang mengguncang dunia. Satu pukulan, tinju yang kuat, seperti naga ajaib, bergegas ke Hong Sang. Bang! Di bawah serangan kekuatan yang kuat ini,
toples lonceng emas Hong Sang benar-benar rentan, dan segera hancur, tidak mampu menahan kekuatan Wu Chen. Ah! Ketika toples lonceng itu pecah, Hong Sang menjerit, dan tubuhnya terbang mundur, memuntahkan seteguk darah, dan kemudian jatuh ke tanah. Dia sama sekali bukan lawan Wu Chen. Kamu, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Mata Hong Sang penuh dengan kengerian. Dia tidak dapat membayangkan bahwa Wu Chen dapat memecahkan penutup lonceng emasnya. Sudah kubilang aku bisa memecahkannya. Bagi Wu Chen, tidak ada tekanan sama sekali. Itu hanya sebuah toples lonceng emas. Apa kesulitannya? Wah! Pada saat ini, seberkas cahaya turun dan menyelimuti Wu Chen. Kemudian, dia hanya merasa tubuhnya melayang. Ah! Melihat Wu Chen Fei, Hong Sang menghela napas. Bahkan jika dia tidak percaya, tidak mungkin, karena dia kalah, bukan lawan Wu Chen. Pertarungan ini menyebabkan badai di luar. Ini adalah tantangan pertama bagi para murid sekte ini. Bukan orang biasa yang bisa menantang di luar level, itu sangat bagus. Di kursi, Tianxing yang abadi membelai janggutnya. Awalnya, dia telah melupakan Wu Chen, si hantu kecil. Sekarang ketika dia melihatnya, dia ingat bahwa hantu kecil itu adalah orang yang menolak untuk bergabung dengan departemen manapun 6 bulan lalu. Wah, 10 besar, jangan lupa. Di sisi lain, Sun Yan melihat seluruh proses pertempuran, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, dan dia tidak dapat melihat setengah dari fluktuasi ekspresi di wajahnya. Dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Dan di mana itu? Di lantai 6 menara Dousen, Wu Chen jatuh. Dia tahu bahwa ini adalah kekuatan sihir menara Dousen. Itu dapat memindahkan orang ke kebebasan, yang sangat menghemat waktu permainan dan memastikan bahwa semua permainan dapat diselesaikan dalam 1 hari. Ada 7 orang kuat di Zhenwu. Saat itu, sebuah suara keluar dari belakang, dengan sedikit rasa takut di dalamnya. Ketika Wu Chen berbalik, seorang pria muda meliriknya hanya 1 kaki darinya. Prestasinya seperti 5 elemen Zhenwu. Apakah kamu Wu Chen? Segera, pria itu mengenali Wu Chen, dan hatinya bahkan lebih terkejut. Wu Chen bukan orang biasa, tetapi orang gila sejati. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di rumah sakit Beichen yang mengetahuinya. Tepat sekali, Wu Chen mengangguk dan mengenal banyak orang. Dia tidak menyangkalnya. Kalau begitu aku akan menyerah. Setengah tahun yang lalu, ketika pemilihan umum diadakan, Wu Chen mampu mengalahkan 6 orang kuat surgawi dari Zhenwu Jing. Setengah tahun telah berlalu, pihak lain telah membuat kemajuan besar dalam kultivasi dan kekuatan. Di mata pihak lain, itu tidak cukup. Wu Chen mengangkat bahu. Lebih baik bagi orang lain untuk mengakui kekalahan, jadi dia tidak perlu bertarung lagi. Itu sulit dan melelahkan. Pada saat ini, seberkas cahaya turun, dan dia pergi dari sini lagi dan dikirim ke tempat lain. Di permainan ketiga, Wu Chen bertemu dengan lawan dari Zhenwu Jing Liu Chongtian. Dia hanya melakukan 1 gerakan dan lawannya jatuh. Kesenjangan kekuatan terlalu besar untuk dibandingkan. Pada adegan keempat, Wu Chen bertemu dengan seorang pria kuat dari 7 alam Zhenwu. Mereka bertarung satu sama lain dan mengalahkan musuh dalam 2 gerakan. Tidak ada halangan, mereka sangat santai. Pertandingan kelima, Wu Chen sekali lagi berubah. Baginya, selama dia tidak bertemu dengan puncak alam Zhenwu Jing Zhou Xiongtian, dia tidak perlu menggunakan banyak kekuatan. Bahkan jika dia bertemu dengan puncak alam Zhenwu Jing Zhou Xiongtian, dia hanya membutuhkan 3 atau 5 gerakan untuk menyelesaikan masalah dengan mudah. Dan bahkan jika dia ingin melawan musuh secara langsung, itu bukan hal yang mustahil. Wu Chen, itu kamu. Sebuah suara keluar dari sebelah kiri, dengan permusuhan yang tidak dapat dijelaskan. Wu Chen sedikit tertegun. Suara itu tidak asing. Sepertinya dia mendengarnya di suatu tempat. Dia berbalik dan melihatnya. Memang benar bahwa dia tidak hanya tahu tentang pria ini, tetapi juga bertarung dengannya. Lu Tan. Ya, itu Lu Tan. Suatu ketika, di ruang bawah lembah Luoxia, ada konflik di antara mereka berdua. Lu Tan dikalahkan olehnya. Dia pasti menyimpan dendam padanya. Anak baik, kau ingat aku. Melihat Wu Chen, Lu Tan tidak bisa tidak memikirkan apa yang terjadi beberapa bulan lalu. Sepasang tangan mengepal dengan keras, dan kebencian di hatinya meledak. Anak muda, kau akan mati untukku.
Tubuh Lu Tan tiba-tiba bergetar dengan minuman keras, dan kekuatan yang kuat tiba-tiba meledak, seperti gelombang, menyapu dan menghancurkan segalanya. Ada 9 surga di Zhenwu. Begitu mata Wu Chen menyipit, tidak mengherankan bahwa orang ini ingin membalas dendam padanya. Ternyata dia telah menembus 9 surga di Zhenwu. Namun, dia bukan surga 4 surga asli Zhenwu Jing, tetapi 7 surga Zhenwu Jing, orang kuat 9 surga Zhenwu Jing. Tidak ada kesempatan baginya untuk memamerkan kekuatannya sama sekali. Pada saat ini, ada badai di luar. Dia bertemu dengan 9 orang kuat di Zhenwu. Mungkin dia akan gagal. Bahkan jika dia kalah, dia tidak bisa disalahkan. Ketika kesenjangan antara prestasi telah mencapai 2 dimensi, dia pada dasarnya dapat mengakui kekalahan secara otomatis, karena tidak ada harapan untuk menang sama sekali. Itu hanya kekalahan. Jika Anda bermain dengan baik di belakang Anda masih bisa maju. Ada banyak diskusi di antara orang-orang. Pada dasarnya, tidak ada yang mengira Wu Chen akan hancur. Adik seperguruan, apakah Anda mengenal anak laki-laki ini? Mengapa Anda terus-menerus menatapnya? Di sisi lain, wanita dengan pakaian berwarna-warni itu sangat penasaran, karena dia menemukan bahwa mata Sun Yan sepertinya telah menatap Wu Chen, yang membuatnya merasa sangat bingung dan tidak jelas. Sun Yan berkata dengan ringan, ada kesempatan untuk bertemu. Oh, Wen Yan berkata bahwa wanita berpakaian warna-warni itu tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Wu Chen 2 kali. Anak laki-laki ini secara tak terduga bertemu dengan Sun Yan. Dia ingin memiliki sesuatu yang unik. Sepertinya dia akan kalah kali ini. Sun Yan tidak berbicara, tetapi diam-diam menatap Wu Chen dan tidak berkata apa-apa. Tangan emas. Di menara Dousen, Lu Tan minum banyak. Dia tidak memberi Wu Chen kesempatan apapun. Dia menggunakan keterampilan uniknya secara langsung. Dia hanya melihat cahaya keemasan yang terang, yang keluar darinya. Seperti ombak, itu menyapu seluruh ruang. Itu perkasa. Kekuatannya luar biasa. Dan tidak dapat dikalahkan. Cahaya keemasan yang terang meletus dari tubuh Lu Tan. Cahaya yang cemerlang itu langsung membentuk tangan raksasa emas. Dibandingkan dengan tangan raksasa emas yang datang, itu tidak diragukan lagi lebih padat dan kuat. Kekuatan yang mengerikan menyebar dengan cepat, membuat ruang bergetar dan berguncang terus-menerus. Nak, biarkan kamu melihat kekuatan tangan emasku. Begitu tubuh Lu Tan bergetar dan tangannya berputar, tangan Jin Guang menyerbu turun seperti meteorit besar, melesat ke arah Wu Chen dan melancarkan serangan ganas padanya. Apakah itu hal yang sama? Wu Chen tersenyum tipis. Dia telah melihat gerakan tangan cahaya keemasan, yang sangat kuat. Namun, dengan pencapaian dan kekuatan Lu Tan saat ini, sudah pasti dia tidak dapat mengerahkan kekuatan gerakan ini sepenuhnya. Dia juga sangat mudah untuk menghancurkannya. Formula 4 Fase Suantian. Formula 4 Fase Suantian. Wu Chen tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia segera mendesak Formula 4 Fase Suantian. Meskipun level kungfu ini tidak tinggi, ia dapat memadukan kekuatan yang berbeda dan bermain dengan bantuan keterampilan ini. Oleh karena itu, ia juga menyukainya. Itu pasti akan membutuhkan beberapa penelitian dan latihan kungfu. Formula 4 Fase Suantian. Melihat Wu Chen menggunakan Formula 4 Fase Suantian, banyak orang di luar terkejut. Formula 4 Fase Suantian ini adalah salah satu keterampilan yang paling sulit untuk dipraktikkan di Akademi Beichen. Sejak zaman kuno, ada banyak orang yang telah mempelajari keterampilan ini, tetapi mereka yang benar-benar mengolahnya sangat sedikit, dan kesulitannya tidak kalah dengan seni bela diri tingkat tinggi tingkat Tian. Keberanian anak ini tidak kecil. Dia berani menantang 4 rahasia Suantian. Wanita dengan pakaian warna-warni itu juga terkejut melihat kekuatan Wu Chen. Dia telah mempelajari dan mempraktikkan Formula 4 Fase Suantian, tetapi kemudian menjadi murid sejati. Dia fokus pada seni bela diri tingkat tinggi Tianji. Dia tidak terlalu memperhatikan Formula 4 Fase. Sun Yan terdiam dan tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Api yang ganas keluar dari tubuh Wu Chen, yang membuatnya menjadi manusia api. Raungan. Pada saat ini, seekor Phoenix besar tiba-tiba terbang dari tubuh Wu Chen. Phoenix ini terbakar dengan api yang menyala-nyala. Sepasang sayap terbentang, api menyebar dengan cepat, dan ruang terus terbakar, seolah-olah akan terbakar habis. Phoenix.
Wajah Lu Tan muram. Dia bertarung dengan Wu Chen. Dia tahu betapa mengerikannya gerakan Wu Chen. Suatu kali, dia menghabiskan banyak energi untuk mengendalikannya. Bang! Di tengah langit, tangan emas Lu Tan dan Phoenix api Wu Chen menempati setengah dari ruang, seperti dua meteorit besar, mereka bertabrakan bersama. Tiba-tiba, seluruh ruang bergetar hebat, energi yang mengerikan meledak dari tengah, seperti gelombang, menyapu ke segala arah, menghancurkan segalanya. Lu Tan terkejut dan menatap Wu Chen dengan kaget. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan gerakan Wu Chen telah meningkat pesat. Diafragma emas. Pada saat ini, Lu Tan memutuskan untuk menggunakan lubang emas, yang merupakan senjata ajaib yang digunakannya untuk menaklukkan binatang buas ini. Itu adalah cara terbaik untuk menghadapi Phoenix. Segera, lingkaran cahaya emas terbentuk. Cahaya yang cemerlang meledak darinya, seperti gelombang emas, kekuatan yang mengerikan, yang mengguncang dunia. Melihat Phoenix, Lu Tan mengangkat tangannya dan membuat lingkaran emas. Kekuatan yang mengerikan itu meledak dalam sekejap, dengan kekuatan untuk menekan segalanya. Apakah itu hal yang sama? Wu Chen tersenyum di sudut mulutnya. Dulu, Lu Tan menggunakan jurus ini untuk menjebak Phoenix-nya. Namun, sekarang, jurus ini tidak dapat lagi menjebak Phoenix-nya. Phoenix, biarkan dia melihat kekuatanmu. Kata-kata itu jatuh, Phoenix meraung ke langit, sayapnya berkibar, kekuatan yang mengerikan, meledak dalam sekejap, seperti ombak yang menyapu, cukup untuk menghancurkan segalanya di dunia. Bang! Lingkaran emas Lu Tan, di bawah serangan Wu Chen dan Phoenix, benar-benar rentan. Setelah hanya beberapa saat berusaha, diumumkan bahwa itu telah dihancurkan. Kekuatan teror itu sangat mengejutkan. Di luar, banyak orang mengalihkan pandangan mereka ke perang tanpa berkedip. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan Wu Chen bisa begitu kuat dan bahwa ia dapat mengolah 4 aspek formula Suantian ke tingkat yang mengerikan. Ini sangat luar biasa bagi seseorang yang baru menjadi pemula selama setengah tahun. Anak ini, kekuatannya sedikit di luar imajinasi. Wanita dengan pakaian warna-warni juga sedikit terkejut. Tidak terbayangkan bahwa seorang biksu dengan hanya 7 tingkat seni bela diri sejati dapat mengeluarkan kekuatan yang begitu kuat. Dia menang. Sun Yan menatapnya sebentar dan menyimpulkan bahwa dia mengenal Wu Chen sampai batas tertentu. Kekuatan pria ini tidak sesederhana kultivasinya di permukaan, dan kekuatan yang dia tunjukkan hanya membuktikannya. Para wanita dengan pakaian berwarna-warni tidak membalas. Dilihat dari semua gengsi gerakan Wu Chen, dia memang cenderung memenangkan pertempuran. Melampaui 2 tingkat untuk mengalahkan lawan bukanlah hal yang bisa dilakukan orang biasa. Adik seperguruan, penglihatanmu tidak buruk. Sun Yan melotot padanya. Apa matanya? Tampaknya dia memiliki sesuatu yang istimewa untuk dilakukan dengan Wu Chen. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Melihat Wu Chen dan Phoenix besar di kepalanya, tubuh Lu Tan terkejut. Aku tidak percaya apa yang kulihat. Bukaan emasnya begitu hancur. Lingkaran emasmu tidak layak disebut di mataku. Dengan senyum di sudut mulutnya, Wu Chen mendesak Phoenix, dan kekuatan yang mengerikan meletus. Tangan emas Lu Tan juga hancur sekaligus. Kekuatan yang kuat itu bergegas turun dengan keras ke Lu Tan. Ah! Lu Tan berteriak. Dia dikejutkan oleh Phoenix. Dia tidak bisa menahan kekuatan Wu Chen. Untuk mengalahkan Lu Tan, Wu Chen harus mengambil kembali Phoenix. Baginya, Lu Tan bukanlah lawan yang ingin dia kalahkan. Pria ini, dia mampu mengalahkannya beberapa bulan yang lalu, apalagi sekarang, bukanlah lawannya. Pada saat ini, seberkas cahaya melesat ke arahnya. Sosok Wu Chen menghilang lagi dan ditransmisikan ke tempat lain. Di permainan ke-6, Wu Chen bertemu dengan pria kuat 7 di Zhenwu. Tidak ada keraguan bahwa dia menang. Pada adegan ke-7, lawan Wu Chen adalah seorang biksu dari alam 4 surga Zhenwu. Lebih sederhana, lawan langsung membuka mulutnya untuk mengakui kekalahan tanpa bertarung sama sekali. Pada pertandingan ke-8, lawan Wu Chen, yang sama dengan Lu Tan, adalah 9 orang kuat di Zhenwu. Setelah beberapa ronde pertarungan, Wu Chen mengalahkan lawannya dan memenangkan kemenangan terakhir. Adegan 9, Wu Chen Seng. Pada pertandingan ke-10, Wu Chen menang. Wu Chen telah memenangkan 10 pertandingan berturut-turut. Tidak ada tekanan sama sekali. Dia dipromosikan.
Hasil memenangkan 10 pertandingan berturut-turut sangat bagus. Tentu saja, kekuatan Wu Chen tidak diragukan lagi. Kultivasi 7 surga Zen Wujing memiliki kekuatan untuk melampaui 9 orang kuat surga Zen Wujing, yang bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang biasa. Anak kecil, aku benar-benar menantikan penampilanmu selanjutnya. Di tempat duduknya, Tianxing yang abadi membelai jenggotnya dan menganggukkan kepalanya. Penampilan Wu Chen saat ini sangat memuaskan baginya. Akan tetapi, itu tidak cukup untuk melaju ke 10 besar. 10 pertarungan selesai. Di lantai 6 Menara Dewa Perang, Wu Chen melihat sekeliling area yang kosong. Di babak pertama kompetisi sistem gugur, setiap pemain memainkan 10 permainan dan menyelesaikan 10 permainan. Pemenangnya tetap tinggal, sementara yang kalah dipindahkan dan dieliminasi. Beristirahatlah. Wu Chen duduk dan setelah babak pertama, ia mendapat waktu istirahat selama 1 jam untuk kultivasi dan pemulihan kekuatan. Dalam sekejap, banyak orang jatuh dari Menara Dewa Perang. Mereka semua putus asa, karena keluar dari Menara Dewa Perang berarti gagal. Mereka tersingkir di babak pertama dan tidak dapat dipromosikan. Yah, aku tidak berhasil. Zhao Peng menghela napas, mengungkapkan penyesalan yang dalam, dan dengan enggan kembali ke tempat duduknya. Don Boro, kamu juga tidak berhasil. Ketika Tang Jie memasuki halaman Beichen, prestasinya telah menjadi Wu Hongtian dari Zhenwu. Sekarang setelah setengah tahun berlatih, meskipun ia tidak menembus 7 Chongtian dari Zhenwu, ia juga telah mencapai puncak 6 Chongtian dari Zhenwu. Di antara mereka, hanya Wu Chen yang berada di sebelahnya, tetapi bahkan dia telah disapu bersih. Mendengar ini, Tang menghela napas, tetapi tidak berkata apa-apa. Di ronde pertama, dia disapu bersih tanpa ampun, yang sangat memukulnya. Namun, dia tidak akan pernah patah semangat. Mulai hari ini, dia akan bekerja lebih keras untuk menembus Xingji sesegera mungkin dan menjadi murid sejati Akademi Beichen. Ngomong-ngomong, di mana Wu Chen? Tiba-tiba, Yang Kun berseru, karena dia tidak melihat Wu Chen. Zhao Peng juga ada di antara kerumunan untuk mencari, tetapi juga tidak menemukan, apakah sudah dipromosikan. Jangan lihat, dia masih di Menara Dousen. Singkatnya, mata semua orang mengarah ke lantai 6 Menara Dousen, di mana Wu Chen masih duduk di tanah, beristirahat dan menunggu kompetisi berikutnya. Dia benar-benar berhasil. Zhao Peng terkejut. Di antara mereka, Wu Chen adalah yang paling kuat dan menjanjikan. Sekarang tampaknya kebenarannya adalah bahwa Wu Chen telah dipromosikan, dan semuanya telah tersingkir. Kesenjangannya makin lebar. Tang menghela napas. Setelah pemilihan umum Republik Rakyat Tiongkok, mereka bermaksud mengejar Wu Chen. Mereka pikir mereka bisa mengejar dan bahkan melampaui Wu Chen setelah memasuki rumah sakit Beichen. Namun sekarang, kesenjangan antara mereka dan Wu Chen tidak menyempit, tetapi melebar. Wu Chen masih di Menara Dousen. Sungguh luar biasa orang ini bisa naik pangkat. Di grup ke-6, bahkan salah satu dari 8 besar di Zhenwu tersingkir. Dia tidak percaya bahwa dia bisa maju dengan mulus. Aku beruntung. Diperkirakan semua karakter yang ditemuinya di belakangnya adalah karakter sampah dari surga 4 tingkat Zen Wujing dan surga 4 tingkat Zen Wujing. Orang lain yang telah melihat adegan pertempuran Wu Chen dengan mata kepala mereka sendiri sangat meremehkan hal ini. Kekuatan Wu Chen jauh di luar imajinasi. Bahkan 9 teratas di Zhenwu bukanlah lawannya. Jika orang-orang seperti itu tidak dapat dipromosikan, hanya sedikit orang yang dapat dipromosikan. 1 jam berlalu dengan cepat, dan babak kedua pengujian dimulai. Babak kedua adalah kompetisi eliminasi. Dalam sebuah pertempuran, pemenang akan bertahan, dan yang kalah akan langsung tereliminasi. Akhirnya, akan tersisa 1 orang. Orang ini akan masuk 10 besar dan maju ke kompetisi peringkat 10 besar. Di lantai 6 Menara Dousen, Wu Chen perlahan membuka matanya. Waktu istirahat 1 jam telah tiba, dan dia harus terlibat dalam pertempuran baru. Pada saat ini, di angkasa, kilatan cahaya jatuh pada Wu Chen dan mengirimnya pergi lagi. Segera, dia mendarat di area lain. Akhirnya, pada saat ini, seorang pemuda menoleh. Ia menatap Wu Chen dan berkata, "Apakah kamu Wu Chen?" Wu Chen juga menatapnya. Ia memiliki kultivasi yang kuat. Ia adalah seorang pria yang kuat di 9 alam seni bela diri sejati. Namun,
Level pria ini bukanlah masalah besar baginya sekarang. Ia telah mengalahkan dua orang kuat di pagoda. Itu aku, karena hampir semua orang mengenalnya ketika ia baru saja masuk rumah sakit Beichen. Bahkan mereka yang tidak mengenalnya, mereka pernah mendengar tentangnya, yang membuatnya terdiam. Apakah tidak masuk ke departemen itu masalah besar? Petik 2. Wah, kamu tampak terkejut. Wu Chen menatapnya dan berkata dengan ringan. Kamu, bagaimana kamu bisa berhasil? Orang-orang muda itu terkejut. Menurut akal sehat, kultivasi Wu Chen sama sekali tidak mungkin ditingkatkan, karena ini adalah tempat dari 6 kelompok, yang dikenal sebagai kelompok kematian. Mengapa aku tidak bisa berhasil? Wu Chen merasa terdiam. Apakah semua orang ini mengandalkan prestasi mereka untuk berspekulasi tentang kekuatan tempur seseorang yang sebenarnya? Setelah beberapa saat, para talenta muda itu pulih dari keterkejutannya. Dia menduga bahwa promosi Wu Chen murni karena keberuntungan. Faktanya, kekuatannya tidak begitu bagus. Dengan cara berpikir seperti ini, dia akan lebih nyaman. Jika Wu Chen benar-benar dipromosikan berdasarkan kekuatan keras, itu terlalu mengerikan. Sayang sekali kamu bertemu denganku kali ini, dan keberuntunganmu akan berakhir. Ini adalah babak kedua. Ini adalah sistem eliminasi mutlak. Selama kamu gagal, tidak peduli siapa kamu akan segera tereliminasi. Tidak seperti babak pertama, jika kamu kalah 1 atau 2 kali, itu tidak akan banyak memengaruhi kinerja kamu secara keseluruhan, atau jika Anda memiliki kesempatan untuk maju. Ya, tetapi bagaimana saya merasa bahwa keberuntungan saya dapat berlanjut? Karena semua orang ini mengira dia dipromosikan karena keberuntungan, mengapa dia tidak mengikuti kata-kata mereka? Wah, kamu gila. Anak muda belum pernah melihat orang seperti itu sebelumnya dan berani mengatakan kata-kata seperti itu di depannya. Wu Chen mengangkat bahu, tidakkah menurutmu aku selalu gila? Jika aku tidak gila, bagaimana aku bisa menunjukkan kepribadianku? Sebenarnya, dia adalah orang yang sangat rendah hati yang tidak pernah mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah atau perselisihan apapun. Namun, di dunia ini, ada banyak hal yang bukan tanggung jawabnya, dan dia telah mengalami begitu banyak hal, dan dia telah terbiasa dengan hal itu sejak lama. Dia tidak ingin khawatir tentang apapun, tetapi hanya melakukan apa yang menurutnya harus dia lakukan. Mengenai bagaimana orang lain berpikir, bagaimana melihatnya dia tidak peduli. Pemuda itu tercekik dan tidak bisa berkata-kata. Saya pikir itu sama. Aku juga tidak ingin membuang waktu denganmu. Ingat namaku, Lei Ran, orang yang mengalahkanmu. Dia tidak ingin membuang-buang kata dengan Wu Chen lagi. Tidak perlu.